Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Bahasan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, kalau kita membuat teh dengan memakai gula pasir, yang satu lagi memakai gula batu. Mana kira-kira yang lebih cepat larut? Kalian pasti sudah tahu jawabannya, bahwa yang memakai gula pasir akan lebih cepat larut dibandingkan dengan yang memakai gula batu. Mengapa demikian? Mau tahu jawabannya? Ikutin ya pembelajaran yang di sini. Faktor yang kedua adalah luas permukaan terhadap laju reaksi. Kita perhatikan percobaan dari HCl 2 molar konsentrasinya dengan CaCO3 1 gram. Yang pertama dibuat menjadi serbuk halus, yang kedua menjadi butiran CaCO3-nya, dan yang ketiga CaCO3-nya berbentuk kepingan. Nah, ternyata pada percobaan ini terlihat bahwa CaCO3 yang dilarutkan ke dalam HCl, CaCO3-nya yang berbentuk serbuk, ini gelembung gasnya sangat banyak, sehingga reaksinya paling cepat. Ini terlihat pada tabel hasil percobaannya, bahwa pada CaCO3 yang berbentuk serbuk hanya butuh waktu 5 detik, yang berbentuk butiran butuh waktu 15 detik, sedangkan yang berbentuk kepingan butuh waktu 39 detik. Nah, ini menandakan bahwa pada reaksi CaCO3 dengan HCl yang berbentuk serbuk, CaCO3-nya reaksinya paling cepat karena luas permukaannya paling lebar dibandingkan butiran dan kepingan. Nah, untuk memahami luas permukaan, kita perhatikan gambar ini. Bila sepotong dadu yang berbentuk kubus yang punya sisi 1 cm dipotong menjadi 8, maka yang semula satu dadu ini hanya punya satu luas permukaan menjadi 8 karena dipotong menjadi 8 kubus atau 8 dadu. Nah, sehingga penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi. Jadi pada percobaan tadi, percobaan yang pertama CaCO3-nya dibuat menjadi serbuk, itu adalah upaya untuk menambah luas permukaan bidang sentuh. Nah, sehingga sesuai dengan teori tumbukan bahwa makin besar luas permukaan itu menyebabkan tumbukannya makin banyak, karena makin banyak bagian permukaan yang bersentuhan, sehingga lajunya menjadi semakin cepat. Nah, ini menjawab tadi tantangan yang di depan, kenapa gula pasir lebih cepat larut di dalam teh dibandingkan gula batu. Karena gula pasir punya luas permukaan yang lebih lebar atau lebih luas dibandingkan gula batu. Faktor yang ketiga adalah pengaruh katalis pada laju reaksi. Kita perhatikan data percobaan dari penguraian hidrogen peroksida menjadi 2H2O plus O2. Percobaan yang dilakukan yaitu mengisi gelas kimia 1 dengan H2O2 sebanyak 50 ml. Gelas yang kedua sama diisi 50 ml H2O2, gelas yang ketiga juga diisi 50 ml H2O2. Pada gelas 1 tidak ditambah zat kimia apapun, pada gelas yang kedua ditambahkan NaCl 0,1 m, kemudian pada gelas yang ketiga ditambah FeCl3 0,1 m. Ternyata pada percobaan ini terlihat bahwa gelas yang ketiga yang terisi H2O2 plus FeCl3 0,1 m, gelembung gas yang dihasilkan sangat banyak. Berarti di sini H2O2 terurai menjadi H2O plus O2. Maka pada percobaan ini ternyata FeCl3 dapat mempercepat penguraian H2O2. Sehingga dikatakan FeCl3 itu berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat
reaksi. Pada teori tumbukan menyatakan bahwa katalis dapat menurunkan energi aktivasi sehingga dengan energi yang sama jumlah tumbukan yang berhasil lebih banyak sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Yang terakhir adalah pengaruh suhu pada laju reaksi. Kita perhatikan percobaan dari Na2S2O3 0,2 M dengan larutan HCl 2 molar. Percobaan ini dilakukan dengan suhu yang berbeda. Percobaan pertama dilakukan suhu 27 derajat, percobaan yang kedua dilakukan pada suhu 37 derajat, percobaan ketiga suhunya dinaikkan lagi 10 menjadi 47 derajat. Percobaan ini dilakukan dengan cara membuat tanda silang pada kertas putih, kemudian kita letakkan di bawah gelas yang berisi Na2S2O3 0,2 molar. Kemudian kita tuangkan larutan HCl 2 molar, kita amati sampai tanda silangnya tidak terlihat. Ternyata pada gelas 1 membutuhkan waktu 16,02 detik. Kemudian pada gelas yang kedua yang suhunya sudah dinaikkan 37 derajat butuh waktu sebesar 8 detik. Sedangkan gelas yang ketiga yaitu suhunya 47 derajat membutuhkan waktu hanya 4,01 detik. Nah, maka dari percobaan ini dapat kita tarik kesimpulan atau kita ambil kesimpulan bahwa semakin tinggi suhunya maka laju reaksinya berlangsung semakin cepat. Nah, peningkatan suhu memang dapat mempercepat laju reaksi. Ini sesuai dengan teori tumbukannya bahwa suhu suatu sistem itu adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik dari partikel-partikel pada sistem tersebut. Maka jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikelnya akan bertambah, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil akan bertambah, maka laju reaksinya akan meningkat. Dari percobaan tadi membuktikan bahwa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Pada umumnya, laju reaksi naik 2 kali lipat setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Hubungan antara suhu dengan laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. V pada waktu tertentu sama dengan delta V dipangkatkan T akhir dikurangi T awal dibagi delta T dikalikan V mula-mula. Jadi delta V adalah perubahan laju reaksi, delta T adalah perubahan suhu, T akhir, kemudian T0 T awal, dan V0 adalah laju awal. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Bila pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter per detik, maka berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini suhu awalnya 20, kemudian suhu akhirnya 50 derajat Celcius, V0-nya 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter per detik. Kemudian setiap 10 derajat berarti delta T-nya 10 menjadi 2 kali lebih cepat. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Vt sama dengan V0 kali 2 pangkat T akhir min T awal dibagi delta T. V akhirnya berarti suhu 50 berarti V50, V0-nya berarti pada suhu 20 berarti V20 kali 2 pangkat 50 suhu akhir dikurang 20 suhu awal dibagi delta T-nya 10 derajat Celcius. Berarti V50 sama dengan 2 laju awalnya V0-nya 2 kali 10 pangkat min 3
2 kali 10 pangkat min 3 kali 2, setiap naik 10 derajat menjadi 2 kali lebih cepat, berarti 2 pangkat 3. 50 dikurang 20 per 10. Maka V saat suhu 50, V pada suhu 50 derajat, sama dengan angkanya ketemu 1,6 kali 10 pangkat min 2 mol per liter per detik. Jadi, pada suhu 50, laju reaksinya menjadi lebih besar, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 2 mol per liter per detik. Demikian tadi pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada beberapa soal latihan yang kalian bisa gunakan untuk berlatih di dalam memahami konsep faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum.